semua, perkenalkan nama aku Intan Rahmawati. Dalam video kali ini akan melanjutkan review novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Identitas Firdaus sebagai seorang perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas 2 membuat Firdaus pasrah dan menerima perlakuan kekerasan dari suaminya. Di tengah-tengah budaya patriarki, kejadian tersebut dianggap lumrah ketika seorang suami memukul istri. Bahkan pamannya berkata bahwa ia juga sering memukuli istrinya. Kewajiban seorang istri adalah kepatuhan yang sempurna. Pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Firdaus sejak kecil memberikan pelajaran kepada Firdaus bahwa identitasnya sebagai seorang perempuan hanyalah dijadikan sebagai objek yang dapat ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan sewenang-wenang yang diterima Firdaus mengajarkan bahwa ia juga pantas menerima sebuah kebebasan tanpa kontrol dan siksaan dari laki-laki. Dalam kondisinya yang miskin, Firdaus lebih memilih menjalani profesinya sebagai pelacur. Dalam mencapai kesuksesan menjadi pelacur yang bebas tersebut, Firdaus sampai pada permenungan bahwa peran laki-laki dalam budaya patriarki mempunyai peran besar untuk membentuk tubuhnya menjadi pelacur. Diskriminasi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu. Berbagai negara di belahan bumi mengadakan demonstrasi besar-besaran melawan kekerasan terhadap perempuan, atau yang dikenal dengan istilah femiside. Di Indonesia sendiri, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis menurut catatan akhir tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014 tidak hanya sampai di situ. Berbagai perda diskriminatif kemudian muncul mengatur tubuh perempuan. Misalnya larangan beraktivitas malam bagi perempuan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Berbagai bentuk penindasan pun kerap kali diberitakan dialami oleh perempuan. Penindasan tersebut dapat dialami dengan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta pemecatan di tempat kerja. Tidak jarang pula, kita sering disuguhi dengan berita diskriminasi lainnya, seperti anggapan tentang baik tidaknya tubuh perempuan, larangan bagi perempuan beraktivitas malam, larangan bagi perempuan memakai celana, serta peraturan-peraturan diskriminatif lainnya. Tindak diskriminatif dalam bidang pekerjaan sangat terlihat, yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di rumah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan dengan menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja tambahan yang dapat digaji dengan murah tanpa jaminan sosial dan hak-hak kerja lainnya. Begitu juga dalam bidang politik, bahwa yang berhak memerintah adalah seorang laki-laki. Budaya patriarkis menciptakan sebuah mitos bahwa ruang perempuan adalah mengurus rumah tangga, sedangkan wilayah publik atau politik dianggap sebagai ruang bagi laki-laki. Tidak heran jika sampai saat ini jumlah perempuan dalam jabatan politik masih sangat minim. Di dalam budaya patriarki, kelemahan tubuh perempuan dijadikan sebagai kelemahan absolut sebagai jenis kelamin kedua. Sekian review buku kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye!